Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan pendamping ASI atau MPASI. Bahan kajian 1 pengantar 2 megapiksel ASI 6-8 bulan MPASI usia 9-11 bulan ASI usia 1-2 tahun. Pengantar. Makanan pendamping ASI atau MPASI. MPASI, makanan atau minuman yang mengandung gizi bayi atau anak memenuhi kebutuhan gizinya. Makanan keluarga pengenalan dan pemberian MPASI harus dilakukan secara bertahap baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi atau anak. Strategi pemberian MPASI. MPASI meliputi 4 unsur. Pertama, tepat waktu memberikan MPASI ketika ASI saja tidak cukup memenuhi kebutuhan bayi usia bayi sekitar 6 bulan. Kedua, adik kuat. MPASI yang diberikan memenuhi kebutuhan energi, protein dan mikronutrien anak. Ketiga, aman dan higienis. Proses persiapan dan pembuatan MPASI menggunakan cara, bahan dan alat yang aman serta higienis. Keempat, diberikan secara responsif. MPASI diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak. Mulai memberikan MPASI ketika pertama, anak dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa memerlukan bantuan. Kedua, anak menjadi lebih lapar dan tetap menunjukkan tanda lapar, gelisah dan tidak tenang walaupun sudah diberi ASI secara rutin. Ketiga, anak menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, mencoba meraih makanan yang ada di hadapannya. MPASI higienis. Pastikan kebersihan tangan dan peralatan makan yang digunakan untuk menyiapkan serta menyajikan MPASI. Cuci tangan ibu dan bayi sebelum makan. Selalu cuci tangan ibu dengan sabun setelah ke toilet dan membersihkan kotoran bayi. Simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang bersih dan aman. Pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan makanan mentah dan bahan makanan matang. Menyimpan MPASI dengan aman. Bakteri penyebab kontaminal dapat tumbuh di makanan, daging, ikan, telur, susu, kedelai, nasi, pasta dan sayur-sayuran. Makanan-makanan harus disian dalam lemari pendingin dengan suhu kurang dari 5 derajat. Simpan daging dan ikan dalam wadah plastik dan letakkan terpisah dengan makanan yang telah dimasak dan bahan siap makan. Seluruh makanan disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan pada kemasan dan tidak boleh digunakan setelah melewati tanggal kadaluarsa. Makanan yang seharusnya disimpan di lemari pendingin tidak boleh digunakan kembali setelah berada di luar lemari pendingin selama 2 jam atau lebih. Cairkan makanan beku frozen foods. Menggunakan microwave segera. Dimasak setelah dimasak tidak baik. Dibekukan kembali. Ketika anak sulit makan, berikan makanan rumah yang sehat, baik untuk makanan sehari-hari maupun selingan. Tawarkan selalu jenis-jenis makanan yang baru, terkadang makanan baru butuh ditawarkan 10-15 menit atau dapat diterima dan dimakan dengan baik. Sajikan jenis makanan yang baru bersamaan dengan makanan yang disukai. Hindari asumsi bahwa anak tidak akan suka dengan jenis makanan tertentu. Tawarkan finger foods makanan genggam yang sehat sehingga anak dapat belajar makan sendiri, sulit makan dan menolak makanan. Hal wajar cara untuk menunjukkan diri mereka sebagai individu. Jangan memaksa anak untuk makan. Anak tahu berapa banyak makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Memaksa makan dapat mengganggu kemampuan alaminya untuk mengetahui tanda-tanda lapar dan kenyang. Strategi makan yang sehat untuk bayi dan balita. Jangan menyerah untuk memperkenalkan jenis makanan baru. Ibu bisa jadi harus menawarkan 10-15 menit makanan baru sebelum anak mau memakannya. Berikan contoh untuk memakan jenis makanan baru terlebih dahulu. Anak belajar dengan memperhatikan dan mencontoh. Batasi pemberian jus buah. Jus mengandung gula dalam jumlah banyak dan konsumsi jus membuat anak kenyang tidak selera saat jam makan tiba. Berikan buah potong pengganti jus. Waktu makan bukanlah hanya tentang makanan. Waktu makan waktu untuk berkomunikasi dan mendukung perkembangan anak. Interaksi, membangun hubungan keluarga yang kuat. Matikan TV, komputer dan gawai saat jam makan berlangsung. Tawarkan
Selingan sehat. Di antara waktu makan, jika anak terlihat lapar, jangan paksa anak untuk makan, mengakibatkan anak menolak untuk makanan dan susah menghabiskan. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, protein hewani dan nabati diberikan sejak usia 6 bulan. Kedua, telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan benar-benar matang. Ketiga, pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak berusia di bawah 1 tahun. Keempat, madu diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Kelima, pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan. Keenam, hindari pemberian makanan dengan kadar lemak tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Ketujuh, pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Kedelapan, perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan PASI. Kesembilan, minyak, mentega, atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori. MPASI 6-8 bulan. Pemberian makan pada bayi usia 6-8 bulan. Usia 6-8 bulan. Bentuk makanan, ASI, makanan lumat bubur dan makanan keluarga yang dilumatkan. Sari buah, berapa kali sehari? Teruskan. Pemberian ASI, sesering mungkin. Makanan lumat, 2-3 kali sehari. Makanan selingan, 1-2 kali sehari. Buah atau sari buah, biskuit, berapa banyak setiap kali makan? 2-3 sendok. Makan secara bertahap hingga mencapai 1/2 gelas 125 ml setiap kali. Makan aktif atau responsif. Jangan memaksa bayi untuk makan. Ibu hendaknya bersabar dan selalu memberikan dorongan agar bayi mau makan. Gunakan mangkuk tersendiri untuk memastikan jumlah asupan. MPASI 9-11 bulan. 9-11 bulan. Pemberian makan bayi usia 9-11 bulan. Teruskan pemberian ASI dan berikan MPASI yang lebih padat. Bubur nasi, tim dan nasi lembik, sari buah serta makanan selingan. Bayi usia 6-8 bulan tekstur. Makanan-makanan cair, makanan lembut atau saring. Sari buah, bubur susu, tim, saring. Usia 9-11 bulan makanan bayi mulai beralih ke makanan yang bentuknya kental dan padat, namun tetap bertekstur lunak, seperti nasi tim. Pemberian makanan bayi usia 9-11 bulan, 100% organik, umur 9-11 bulan, organik, healthy food, bentuk makanan, ASI, makanan lembik atau dicincang yang mudah ditelan, makanan selingan yang dapat dipegang diberikan di antara waktu makan, lengkap, sari buah, fresh food, berapa kali sehari. Teruskan pemberian ASI, makanan lembik, 3-4 kali sehari. Makanan selingan, 1-2 kali sehari. Natural, farm, fresh, berapa banyak setiap kali makanan? 1/2 gelas atau mangkuk, atau 125 ml. Organic, food, aktif atau responsif, sama usia 6-8 bulan. Anak juga dapat berikan aneka makanan. Lauk hewani ikan, telur, hati, ayam dan daging, sayur dan buah-buahan. Makanan pokok nasi, ubi, sagu, lauk nabati tempe, tahu, kacang-kacangan. Makanan selingan 2 kali sehari, bubur kacang hijau, pisang, biskuit, kue tradisional dan kue lain. MPASI 1-2 tahun. 1-2 tahun. Melewati usia 1 tahun, anak akan mulai pilih-pilih makanan yang diberikan. Perkembangan mental anak dapat dilihat dari kemampuannya menolak makanan yang diberikan. Penolakan tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan pemaksaan, ketegangan dan paksaan memicu dan mengasah sikap mempertahankan diri anak. Lakukan kompromi dengan memberikan pilihan makanan, 1 atau 2 macam makanan. Anak mulai tidak terlalu tertarik dengan makanan, mempunyai perhatian lain, keinginan mengenal
lingkungan, mainan, dan lain-lain. Jika gejala tidak suka makan, dibiarkan berlangsung pertumbuhan tubuhnya. Menjadi pelan berat badannya cenderung turun. Makanan yang diberikan harus menarik, bergizi, sederhana dan penuh warna-warni. Perhatikan jenis makanan yang anak suka, berusaha kreatif untuk menyajikan makanan dalam bentuk atau rasa yang disukai. Angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan bagi anak usia 1-2 tahun. Pertama, energi 1000 kcal. Kedua, protein 25 gram. Ketiga, vitamin A 400 re. Keempat, zat besi 8,2 mg. Kelima, kalsium 500 mg. Pemenuhan gizi anak usia 1-2 tahun. Teruskan pemberian ASI, berikan makanan keluarga secara bertahap sesuai kemampuan anak. Berikan 3 kali sehari, 1/3 porsi makan. Orang dewasa nasi, lauk pauk, sayur dan buah. Perhatikan variasi makanan. Beri makanan selingan, kaya gizi 2 kali sehari di antara waktu makan. Biskuit, kue. 1 street, bentuk makanan. ASI, makanan keluarga. 1/2 piring makanan pokok, nasi atau pengganti nasi. Kedua, 3 potong lauk hewani. 1/2 mangkok sayur, 2-3 potong buah-buahan. Pertama, gelas susu. 2 street, frekuensi makan. Tidak terjadwal. Sewaktu-waktu, 3 kali sehari. Organic food. Memberikan makan pada anak usia 1-2 tahun. Perhatikan hal berikut. Pertama, makanan sebaiknya bervariasi. Kedua, utamakan memberikan empi ASI dari makanan lokal. Jika menggunakan empi ASI buatan pabrik, baca cara pakainya dan perhatikan tanggal kadaluarsanya. Ketiga, ajari anak makan sendiri dengan sendok. Keempat, ajari anak minum dengan menggunakan gelas. Happy, empi ASI. Thank you. Wassalam.